Niat ightiraf atau niat menggunakan kedua tapak tangan, menggunakan tangan untuk menciduk air, wajib atau tidak. Kemudian air mustakmal itu batasannya atau syaratnya dikatakan mustakmal seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngawas kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Lanjutan terkait dengan pembagiannya air. Kemudian air yang kita bahas adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Di antaranya adalah air mustakmal. Seperti apa mustakmal itu? Mari kita simak kajian berikut ini. Semoga bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atsani, yang kedua, at-tahiru adalah air yang suci, fi nafsihi, pada dirinya. Berarti air ini suci. Ghairul mutahhiri li ghairihi, hanya saja air ini tidak mensucikan li ghairihi, pada yang lainnya. Wa minhu, di antara air yang suci tapi tidak mensucikan yang lain, al-musta'malu, adalah air mustakmal. Pembagian air yang kedua adalah air yang suci tapi tidak mensucikan pada yang lain. Di antara air yang kedua ini atau air tahir fi nafsi ghairul mutahhir li ghairi adalah air mustakmal. Apa maksud dari air mustakmal? Air yang sudah digunakan. Ma'nal mustakmali, adapun maksudnya al-mustakmal, ma adalah air ustu'mila, yang dipakai, ustu'mila, yang digunakan, fi fardit taharati, dalam fardunya bersesuci, dalam kewajibannya bersesuci. Air yang sudah digunakan dalam kewajiban bersesuci itu dikatakan air mustakmal. Jadi ada air yang kalian gunakan untuk membasuh salah satu anggota tubuhmu ketika berwudu. Nah, air yang sudah kalian gunakan itu air mustakmal, seperti itu. Kemudian ketika kita berbicara air mustakmal, air yang sudah digunakan, itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syurutul ma'i, adapun beberapa syaratnya air al-mustakmali yang digunakan, arba'atun, adalah 4. Jadi syarat-syaratnya air yang digunakan itu ada 4 syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, ayyakuna qalilan, keberadaan airnya itu sedikit. Maksudnya sedikit, yakni dunal qullataini, tidak mencapai 2 qullah. Ini terkait dengan rentetan air mustakmal sehingga berhukum suci tapi tidak mensucikan. Syaratnya itu yang pertama, airnya jika sedikit, tidak mencapai 2 qullah. Wasani, yang kedua, ayyustakmala, air itu digunakan, fima, pada anggota tubuh, la budda minhu, yang memang harus dibasuh dengannya, harus digunakan. Ai fardit taharati, digunakan untuk wajibnya bersesuci atau kefarduannya bersesuci. Seperti apa itu? Raf'il hadathi, seperti digunakan untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Au izalatin najasi, atau menghilangkan najis. Syarat yang kedua, airnya digunakan atau dipakai pada anggota tubuh yang memang harus digunakan, harus dibasuh dengan air itu, yakni digunakan pada fardit taharah, wajibnya bersesuci. Seperti apa wajibnya bersesuci? Digunakan satu untuk menghilangkan hadas, baik yang kecil maupun besar, atau digunakan untuk menghilangkan najis. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, wathalithu, adapun syarat yang ketiga, ayyam fasila, harus terpisah apa air anil udwi, dari anggota tubuh. Syarat yang ketiga, airnya itu sudah terpisah dari anggota tubuh, sudah terlepas dari anggota tubuh. Famadama mutaraddidan, selagi pemakainya itu masih ragu-ragu, alal udwi, apakah air ini masih berada pada anggota tubuh atau sudah terlepas, fala yusamma mustakmalan, maka air tersebut tidak dinamai dengan air mustakmal.
Jadi syarat yang ketiga itu airnya harus sudah terlepas dari anggota tubuh atau terlepas dari sesuatu yang disucikan. Karena kalau masih ragu-ragu, ini kok masih berada di anggota tubuh kita atau sudah lepas apa enggak? Nah, yang sedemikian airnya belum dikatakan mustakmal, tidak dinamai mustakmal. Seperti itu. Faham ya? Warabi'u, syarat yang keempat, alla yanwiya, hendaknya orang itu tidak berniat al-ightirafah, niat berightiraf. Niat ightiraf itu niat menciduk air dengan tangannya. Jadi menjadikan tapak tangannya sebagai gayung. Ini niat berightiraf. Fa'idha nawa, jika orang atau pemakainya itu berniat al-ightirafa, niat berightiraf, niat menciduk air dengan tangannya, dengan tapak tangannya, lam yakunil ma'ul baqi musta'malan, maka air yang masih tersisa itu tidak disebut air mustakmal. Jadi syarat yang keempat, pemakai air itu tidak boleh berniat pada ightiraf. Karena kalau dia niat berightiraf, maka air yang masih tersisa, yang masih menetap pada tapak tangannya itu tidak dikatakan musta'mal. Seperti itu. Faham ya? Praktik niat ightiraf itu seperti apa? Niatul ightirafi, adapun niat berightiraf, niat menciduk air dengan tapak tangan. Hiya adalah adapun niatul ightiraf, ayyanwiya adalah berniat. Al-mutawaddi'u, orang yang berwudu, niatal ightirafi, pada niat ightiraf, ba'da ghaslil wajhi, setelah membasuh wajahnya. Jadi setelah membasuh wajahnya, dia itu niat memakai kedua tangannya, memakai kedua tapak tangannya untuk membasuh kedua tangannya di luarnya wadah. Dan niat itu dilakukan qabla ayyudkhila yadaihi, sebelum ia memasukkan kedua tangannya fil ina'i, ke dalam wadah. Yang tujuannya liyaghsilahuma kharijahu, agar pemakai ini atau mutawaddi ini membasuh kedua tangannya di luar wadah. Jadi sebelum kedua tapak tanganmu dimasukkan ke dalam wadah, sebelum kamu celupkan kedua tanganmu, kamu itu sudah niat berightiraf, yang niatnya untuk membasuh kedua tanganmu tapi di luar wadah. Fa idza lam yanwi al-ightirafa, jika kamu tidak niat ightiraf, saral ma'u musta'malan, maka airnya berubah menjadi air mustakmal. Wa fi hukmi niyatil ightirafi, terkait dengan hukum niatnya ightiraf ini, khilafun bainal ulama, ada perselisihan di antara ulama. Ada sebagian ulama yang mewajibkan niat ightiraf, ada ulama yang tidak mengharuskan, tidak mewajibkan niat ightiraf, khususnya untuk orang-orang awam. Jadi kalau misalnya kalian tidak niat ightiraf, ya tidak apa-apa menurut sebagian ulama. Kalau jumhurul ulama atau ulama jumhur itu mewajibkan niat ightiraf. Tapi kalau menurut pendapatnya Imam Al-Ghazali atau pilihan pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali dan Syekh Abdullah bin Umar Bamakhramah, itu tidak wajib niat ightiraf. Seperti itu. Faham ya? Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.